Pertandingan putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam akhirnya mencapai titik terang. Sebelumnya, skuad Garuda dijadwalkan menjalani pertandingan tersebut di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, GSJ, Palembang. Namun, hingga hari ini Palembang masih dikepung kabut asap dari kebakaran hutan. Mark Klok dan kawan-kawan sendiri akan menjalani pertandingan di Stadion GSJ pada tanggal 12 November mendatang. Setelah kondisi yang tidak memungkinkan, laga ini akhirnya dipindah ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Komite Umum dan Organisasi Asprof PSSI Sumsel, Faisal Mursyid SH Talangik, menjelaskan bahwa dia sudah mendapatkan kabar terbaru. Pertandingan skuad Garuda akan dilaksanakan dipindah dari Stadion GSJ. Ya, kita sudah dapat informasinya. Laga Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 dipindahkan ke Stadion GBK, kata Faisal Mursyid dilansir bolasport.com dari laman Tribun Sumsel. Faisal menilai bahwa kabut asap yang masih parah membuat keputusan ini akhirnya diambil. PSSI sampai saat ini sudah melakukan pantauan terkait kondisi terkini dari Palembang. Namun, mereka menilai bahwa kondisinya belum membaik dan cukup beresiko untuk digelar. Selain itu, skuad Garuda akan menjalani TC mulai tanggal 9 Oktober mendatang. Laga ini akan mendapatkan perhatian penuh karena masuk dalam kalender FIFA. Pusat itu bisa memantau lewat satelit terkait kabut asap di Palembang, Sumsel. Sementara laga internasional ini mensyaratkan agar tidak ada sekecil apapun gangguan, tambahnya. Kabar ini tentu cukup mengecewakan bagi masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan. Pasalnya, mereka juga sempat gagal menggelar Piala Dunia U20 tahun 2023 setelah status tuan rumah untuk Indonesia dicabut oleh FIFA. Selanjutnya, mereka juga gagal menggelar Piala Dunia U17. Sedih kita, ini yang ketiga kalinya kita Palembang batal jadi tuan rumah penyelenggaraan event internasional. Yang pertama Piala Dunia U20. Yang kedua event U17. Dan ini yang ketiga babak pertama kualifikasi Piala Dunia, pungkasnya. Daftar 25 pemain Timnas Indonesia untuk lawan Brunei Darussalam, tanpa Ivar Jenner. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 25 pemain untuk bertanding melawan Brunei Darussalam pada Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Pertandingan leg pertama babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu masih belum tahu akan digelar di mana. Semula, PSSI ingin pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Namun tampaknya akan ada perubahan venue pertandingan. Ini karena asap kabut tebal sedang menyelimuti Palembang. Sehingga pertandingan tersebut tidak layak digelar di kandang Sriwijaya FC. Ada kabar pertandingan Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam pindah ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Meski begitu, PSSI masih belum memutuskan secara resmi apakah ada perubahan venue atau tidak. Sementara itu, Shin Tae-yong semulanya mau memanggil 26 pemain untuk melawan Brunei Darussalam. Namun ternyata ada perubahan yang dilakukan oleh juru taktik asal Korea Selatan itu. Satu pemain Timnas Indonesia, Ivar Jenner, tidak jadi dipanggil ke Timnas Indonesia. Gelandang asal klub Jong FC Utrecht itu dikabarkan sedang mengalami cedera. Adapun Timnas Indonesia akan bertarung sebanyak 2 kali melawan Brunei Darussalam. Leg kedua babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu akan digelar di Stadion Sultan Hasanal Bolkiah, Seri Begawan, Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Nantinya sebanyak 25 pemain Timnas Indonesia itu diminta untuk berkumpul pada tanggal 9 Oktober tahun 2023. Belum diketahui apakah pemain Timnas Indonesia itu berkumpul di Palembang atau Jakarta.
25 pemain timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, Sintayong perlakukan Brunei seperti Argentina. Sintayong memperlakukan Brunei Darussalam sebagai calon lawan yang kuat sama seperti Argentina dan Turkmenistan di dua agenda FIFA Matchday terakhir. Timnas Indonesia mengisi agenda FIFA Matchday Oktober tahun 2023 dengan berpartisipasi di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan melawan Brunei Darussalam, 12 dan tanggal 17 Oktober tahun 2023. Laga ini sangat penting karena menjadi awal perjuangan skuad Garuda menggapai mimpi main di Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong pernah berujar bila ingin membawa Garuda untuk lolos Piala Dunia 2026. Saya akan mempersiapkan tim senior agar bisa masuk di Piala Dunia. Ada 8 tiket untuk wakil Asia, kata Sintayong pada April tahun 2023 lalu. Saya akan berusaha mencetak sejarah, tambahnya. Oleh karena itu, Sintayong bakal langsung dalam mode serius saat Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam. Salah satu pemain Timnas Indonesia, Jordi Amat menggambarkan betapa seriusnya tim mempersiapkan diri lawan Brunei. Laga mendatang melawan Brunei, baik tandang maupun kandang sangatlah krusial, kata Jordi Amat dilansir bolasport.com dari laman resmi FIFA. Persiapan kami positif, pelatih Sintayong sangat mendukung. Dan dia yakin kami bisa melakukannya. Ini semua soal performa di lapangan, melaksanakan rencana permainan kami, dan mencapai target kami, tambahnya. Dengan demikian, Sintayong bakal memperlakukan sama laga lawan Brunei, seperti saat lawan tim-tim kuat dalam 2 edisi FIFA Matchday terakhir, Argentina dan Turkmenistan. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto memastikan bila Timnas Indonesia akan turun dengan kekuatan terbaik. Ia juga mengatakan bila pemain-pemain yang dipanggil merupakan langganan Timnas Indonesia yang biasa dipanggil Sintayong. Rencana awal itu 26 pemain yang dipanggil tapi kemungkinan hanya 25 nama saja, kata Nova Arianto. Ini karena satu pemain mengalami cedera. Masih pemain-pemain yang biasa dipanggil oleh Coach Sintayong, tambahnya. Timnas Indonesia direncanakan berkumpul pada tanggal 9 Oktober tahun 2023 untuk bersiap melawan Brunei Darussalam. Laga pertama lawan Brunei, Timnas Indonesia bertanding sebagai tuan rumah di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang pada tanggal 12 Oktober tahun 2023. Rencananya tanggal 9 Oktober tahun 2023, kami berkumpul di Palembang, ucap Nova. Paket lengkap daftar 10 pemain abroad dipanggil Sintayong. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, memanggil nyaris selusin pemain abroad skuad Garuda untuk laga melawan Brunei Darussalam. Timnas Indonesia dipastikan memanggil para pemain abroad untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam. Pertandingan akan digelar 2 leg. Pertemuan pertama dihelat di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Sementara leg kedua digelar di markas Brunei, Stadion Hasanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan pada Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Skuad Garuda tak main-main dengan laga yang notabene babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, pasukan terbaik diturunkan. Termasuk para pemain abroad, nyaris selusin pemain yang berkarir di luar negeri dipanggil Sintayong memperkuat Timnas Indonesia. Para pemain yang dipanggil akan berkumpul pada tanggal 9 Oktober untuk memulai pemusatan latihan di Palembang selaku venue digelarnya laga. Kemenangan wajib diraih di laga ini. Timnas Indonesia harus memastikan lolos ke putaran kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika lolos ke putaran kedua nanti, skuad Garuda akan tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam dan Filipina. Awalnya, Timnas Indonesia memanggil 26 pemain untuk agenda ini,
namun karena satu pemain masih harus pemulihan cedera sehingga hanya 25 saja. Penyerang naik daun milik Persik siap bersaing dengan Ramadan Sananta di Timnas Indonesia. Nama bomber milik Persik Kediri, Muhammad Hanafi, sedang naik daun usai tampil impresif bersama tim berjuluk Macan Putih. Hanafi baru-baru ini menjadi pembicaraan hangat di kompetisi Liga 1 2023-2024. Pasalnya bomber berusia 25 tahun tersebut tampil sangat gacor bersama Persik Kediri. Ia selalu mencetak gol dari 3 laga yang dimainkan bersama tim berjuluk Macan Putih itu. Keran gol milik Hanafi mulai terbuka pada saat melawan Persija Jakarta pada pekan ke-12 lalu. Setelah itu berlanjut ketika Persik bersua Persikabo 1973 dan Bayangkara FC. Saat bertanding melawan Persija Jakarta, Hanafi mampu mencatatkan namanya di papan skor sebanyak 1 kali. Ia semakin gacor kala berhadapan melawan Persikabo 1973 dan Bayangkara FC. Dari 2 laga pekan ke-13 dan 14 lalu, ia berhasil mencatatkan 4 gol. Secara total, Hanafi telah berhasil mencatatkan 5 gol bersama tim besutan Marcelo Rospit. Perolehan gol itu juga membawa Hanafi menjadi salah satu pesaing di daftar top skor sementara Liga 1 musim ini. Hal itu langsung membuat dirinya disandingkan dengan bomber timnas Indonesia, yakni Ramadan Sananta. Bomber asli Kediri itu dirasa sangat pantas bersaing dengan Sananta di skuad Garuda. Seperti diketahui, Sananta saat ini hanya memiliki 1 saingan saja di timnas Indonesia. Saingan Sananta tersebut adalah penggawa Bayangkara FC, yakni Dendi Sulistiawan. Kini penyerang berusia 20 tahun itu tampaknya akan memiliki saingan baru di lini serang Garuda. Terkait performanya akhir-akhir ini, Hanafi menjelaskan bahwa ia hanya bekerja keras saat sesi latihan. Ia yakin, kerja kerasnya tersebut juga akan berbuah manis di sebuah pertandingan. Hanafi pun tak menutup kemungkinan untuk menjajal peruntungannya bersama timnas Indonesia. Ia mengaku siap jika mendapat panggilan dari Sintayong untuk membela skuad Garuda. Hal itu dikarenakan bermain untuk timnas adalah mimpinya sedari dulu.